Bismillahirrahmanirrahim. Fa in laqahu najsun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu illa ayyulqiyahu halan aw yakuna ma'fuwan anhu kadami jarhihi. Kalau badan seseorang terkena najis atau pakaian atau barang bawaannya, ya, perkara yang dibawa, boleh isinya dompet, boleh isinya jam, cincin, HP, apa lagi, terserah, ya. Saya ulangi, kalau badan seseorang terkena najis atau pakaian atau barang bawaannya, maka batal sholatnya, kecuali kalau ia membuang najis itu seketika itu juga, atau yang terkena najis yang bisa dimaafkan. Nah, ya, jazakumullah, salam jasa. Artinya terkena najis, tapi najisnya itu yang bisa dimaafkan, maka tidak apa-apa. Contohnya, misalnya darah dari lukanya. Nah, namanya dia punya luka, akhirnya keluar darah sedikit di saat sholat itu, ternyata darahnya keluar, nah itu tidak apa-apa, ya. Artinya itu dimakfu, walaupun bisul contohnya, nah, bisul di pantat, karena kita mesti melakukan duduk di dalam sholat, akhirnya bisulnya itu kayak tertekan, akhirnya pecah, walaupun banyak darahnya, maka itu termasuk ma'fun anhu, maksudnya itu dimaafkan. Maka tidak apa-apa, tetap teruskan aja sholat, dan sholatnya dihukum sah. Paling-paling nanti setelah daripada sholat itu, kita katakanlah misal kasus tadi sholat maghrib, nah bisulnya pecah di sholat maghrib, nanti kalau sudah mau melakukan sholat isya, jangan pakai sarung itu lagi, ya, diganti. Atau sekurang-kurangnya kalau umpama ada punya sarung lainnya, ada cuman itu, mana bahagian yang jelas-jelas terkena najis bisul itu tadi dicuci dulu, jadi seakan-akan sembahyang isyaknya dalam kondisi ba'al, ya, apa bahasanya Indonesia ba'al nih, lembab. Nah, ada apa-apa, cuci, ditiriskan betul-betul di bahagian yang jelas-jelas di situ ada najisnya, itu tidak apa-apa. Jadi ingat, makfunnya darah itu tadi di saat sholat yang kita kerjakan, begitu. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhiri. Wajib menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan dengan membuang buktinya. Kalau bahasa di sini buktinya, kalau dalam bahasa yang lain mungkin ainnya itu, zatnya itu, bendanya, barangnya. Nah, misalnya rasa, rupa, dan baunya, ya. Ini maksudnya rupa itu warna, maksudnya, ya, rasa, warna, dan baunya. Yang di sini dibahasakan rupa. Dengan air yang menyucikan, betul. Airnya harus status suci, mensucikan. Kalau rupa najis itu tetap, maksudnya warna najis tetap saja tidak dapat dihilangkan, misalnya darah yang sudah mengering, maka bisa dimaafkan, tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya nanti di antara tiga sifat najis itu, rupa tadi disebutkan, warnanya, nah itu tidak apa-apa. Yang penting sudah maksimal, seakan-akan kita berusaha untuk menghilangkannya, sudah pakai sabun berkali-kali, ibaratnya masih tetap ada, saking kuatnya itu ibaratnya, maka tidak apa-apa, kata beliau, maka bisa dimaafkan, tidak apa-apa. Sama kayak bau, ya, bau tuh sama juga tuh, ya, kadang-kadang kan ada aja najis-najis yang agak kuat baunya, menyengat, sudah berulang-ulang kita bebasuh tadi itu, berbilas-bilas pakai air, ternyata setiap dicium masih ada hawa-hawa baunya, itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita sekali sudah maksimal mencoba untuk menghilangkannya. Itu tadi najisnya adalah najis ainiyah, najis yang dapat ditangkap oleh panca indera
Kalau ibarat bau ke hidung ya, kalau ibarat warna rupa tadi ke mata, kalau ibarat satu lagi adalah apa tadi itu? Rasa, tokmun itu berarti ke ilat, ke lidah. Nah, mana saja najis yang bisa ditangkap oleh salah satu daripada 3 panca indera ini, maka disebut najis ainiyah namanya. Memang bahasanya ain. Ain itu kan seakan-akan mata, hanya terlihat mata saja, padahal bukan seperti itu. Artinya bukan hanya mata saja, walaupun di situ mata tidak nangkap warna, tapi jelas hidung bisa mencium, itu tetap ainiyah juga namanya, begitu. Nah, berarti kalau dia tidak tertangkap oleh salah satu 3 panca indera ini, dia disebut najis hukmiyah. Hukmiyah statusnya. Ini pembahasannya ke pelajaran selanjutnya. Wal hukmiyatu bijaril ma'i 'alaiha. Najis hukmiyah yaitu najis yang sudah dibuang buktinya, baunya belum dicuci, hanya belum dicuci. Itu tadi, dia tidak ada berbau, tidak berwarna, tidak berasa juga, tapi yang jelas memang di situ ada. Nah, itu hukmiyah, maka cukup dengan mengalirkan air padanya. Nah, cukup kita alirkan air asal udah rata, selesai. Jadi kalau teori menghilangkan najis hukmiyah, apa namanya, ainiyah itu yang berbentuk tadi, bikin dulu dia jadi hukmiyah. Contohnya nih ya, misalnya nih kita katakanlah ada kucing bahira di tengah sejadah karpet nih. Nah, kan kalau kita mau gawi uyuh, gawi capek, paksa sekarpetan kita bawa keluar, kan jadi capek tuh. Apalagi kalau karpetnya panjang, ya. Nah, cara memudahkannya, bahagian yang mohon maaf yang terkena tai kucing tadi dilap bagus-bagus pakai tisu gitu. Bila perlu nanti ambil apa namanya itu semacam kain basah, cuci, digosok-gosok, peras, buang gitu, ambil lagi air, cuci lagi, gosok lagi, apa maksudnya diperas lagi, sampai seakan-akan tuh apa namanya, dia statusnya berubah menjadi hukmiyah, sampai tadi warnanya, baunya, rasanya kalau berani dijilat hilang, tapi dia tetap najis. Soalnya caranya tadi cuman gitu-gitu cuman bang. Nah, udah kita keringkan, ini sudah yakin, apalagi kalau tadi kainnya tadi kita campur pakai pewangi ya, atau sabun lah. Nah, yakin dia sudah kira-kira baunya, rasanya hilang, tapi jelas statusnya masih najis karena cara pensuciannya belum sempurna. Kita biarkan sampai dia kering, kita lingkari kan, istilahnya itu kita tahu batasannya itu. Nah, sudah yakin dia kering, baru tinggal ambil air yang suci mensucikan, kita alirkan saja. Dialirkan ke atasnya tadi, ke atas najis tuh, yang tadi sudah kita rubah statusnya menjadi air hukmiyah. Maka kalau sudah air yang kita alirkan tadi merata ke najis yang kita perkirakan tuh tadi, dia kering, suci mensucikan. Jangan baru kena tai kucing, lap sedikit, langsung simbur. Wah, itu namanya bukan mensucikan, meratakan najis. Nangkap enggak itu maksudnya? Nah, bisa dicerna ya kira-kira. Jadi modelnya seperti itu. Kalau ada najis ainiyah, kalau tidak ada mau uyuh, tidak mau capek, ubah dulu statusnya menjadi hukmiyah. Kalau sudah dia berubah menjadi hukmiyah, baru ambil cara mensucikan najis hukmiyah. Sudah rata, jelas, tinggal kalau mau sholat di situ tidak apa-apa. Udah selesai, seakan-akan seperti itu. Ya. Jangan main, jelas dianya barangnya ada, ambil air suci mensucikan, kita simbur. Itu bukan mensucikan, namanya meratakan najis. Ya, itu bedanya di situ. Kemudian wal kalbiyatu bi ghasliha sab'an ihdahunna mamzujatun biturabi wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Najis kalbiyah, yakni najis anjing dan babi, atau bisa juga disebut dengan najis mughalladzah, najis besar ya, najis berat, dicuci 7 kali
Nah, cara menyuciannya adalah dengan 7 kali dan salah satunya dicampuri tanah atau dengan tanah yang suci. Kalau di wadah kita alhamdulillah kalau dia bisa diangkat-angkat barangnya nyaman aja. Sebab di tempat kita ada banyak parit dan parit kita tuh tidak bening ya, paritnya keruh, sudah bercampur sama tanah sama lumpur. Tinggal dimasukkan aja digoyang-goyang sampai 7 kali selesai. Bilas, jemur. Ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, dicampur dengan tanah yang suci, siraman yang menghilangkan bukti atau zat najis dianggap sekali walaupun prakteknya beberapa kali. Lalu dicuci lagi 6 kali. Jadi maksudnya, misalnya itu kita katakanlah tangan kita kejilat anjing. Nah, ternyata air liur anjingnya lengket dan agak kental misalnya. Kita ambil air simbor, ternyata masih ada. 2 masih ada juga, 3 baru hilang. Nah, 3 kali simburan pertama ini masih dihitung 1. Jadi simburan yang bisa menghilangkan zatnya najis walaupun beberapa kali maka masih dihitung 1. Berarti tinggal tambahi 6 yang salah satunya tadi dicampur dengan debu atau tanah. Jadi bukan berarti 1, 2, 3 langsung dari awal gitu, sementara dia masih ada, itu tidak dianggap nanti simburan-simburan yang banyak itu. Masih terhitung 1. Ketika mencuci najis itu, kalau airnya sedikit, maka disyaratkan agar dialirkan atau disiramkan kepada najisnya, jangan direndam. Kecuali kalau mencucinya di dalam sungai, ya jelaslah. Nah, jadi di rumah nih, prakteknya di rumah tangga kita masing-masing. Kadang-kadang ya, seorang istri itu mencuci bajunya main tumpuan tuh. Baju bapaknya ada, baju lakinya tuh ada, baju anak yang besar ada, baju bayinya ada. Nah, baju bayinya jelas kena air kencingnya tadi itu dah. Ya. Oh, akhirnya ambil baskom besar, masukkan air sampai setengahnya, baru semuanya ditumpuk begitu, dimasukkan. Akhirnya ya ratalah najis jadinya. Nah, bukan macam itu teorinya. Yang ada kalau airnya sedikit tadi, satu persatu main tiris. Seret, selesai. Sama tuh kasusnya, ada pertanyaan masuk kepada saya macam mana kita melakukan pengeringan di mesin cuci. Nah, kalau tadi model nyucinya itu masuk deterjen, aduk beberapa kali, yang jelas tuh najis tetap masih, karena tidak ada sistem penirisan. Langsung dikeringkan, walaupun langsung dikeringkan tetap aja najis. Nah, kalau mau main masuk tadi, silahkan aja masuk, najis semua kan, diaduk pakai deterjen, tapi dia sudah bersih tuh dan wangi, tapi status najisnya belum hilang. Maka sebelum masuk ke pengering, hendaklah ditiris dulu satu persatu, bilas seperti biasa, dan wadah pengering itu sudah dibersihkan juga, artinya sudah dicuci juga dengan air yang suci mensucikan. Nah, masukkan ke pengering. Kalau tidak mau juga, misal kalau mau sudah ditiris tadi, mau dimasukkan ke air rendaman pewangi, tidak apa-apa. Cari air baru yang suci, mensucikan, campur dengan apa tuh pewangi itu biasanya mereknya apa? Multo lah misalnya ya. Masuk apa tadi? Soklin. Terserah lah mereknya apa. Ya. Nah, itu airnya suci mensucikan, masukkan itu yang tadi sudah kita tiris, peras, masukkan ke pewangi tadi. Sikok lagi tiris, masukkan pewangi. Udah masuk pewangi, baru tumpuk semuanya ke mesin pengering. Udah kering semua, tinggal digantung, ada apa-apa. Jadi seakan-akan tuh kalau kita punya usaha model laundry itu, ya, nah itu hendaknya menggunakan teori yang seperti ini. Jangan sampai kita saking nak ngirit-ngirit nian gitu ya. Nah, tapi memang zaman ngirit Bang sekarang. Tapi maksud saya jangan sampai nak ngirit itu efeknya baju itu bakal dipakai oleh orang yang mengupahkan ke kita untuk sembahyang, tahu-tahu efeknya sembahyang dia tidak sah gara-gara kita nyuci. Jadi yang bagus tetap kita mencucinya itu dengan gaya tirisan tadi itu. Dengan rapi, akhirnya kita kasih pewangi pula, kita antarkan ke orang yang mengupahkan itu, lalu baju itu memang mau dipakainya langsung sembahyang, insya Allah meyakinkan. Jadi maksudnya usaha sih usaha, tetapi juga kalau bisa beramal. Nah, itu tadi, ini butuh ilmu. Kalau tidak tahu, pasti yang ada dalam otak pikirannya cuman macam mana baju ini rapi, macam mana baju ini bersih, urusan selanjutnya bukan urusan saya, seakan-akan begitu. Nah, itu termasuk kategori piaka kita masih.
Kenapa? Piak, apa bahasa piaka di sini nih? Piaka ini apa ya bahasanya? Nak enak dewe aja gitu dah, istilahnya begitu ya. Nah, jadi seakan-akan tuh kalau berusaha tuh ada bagian usaha kita tuh yang juga sekaligus menolong saudara-saudari kita muslimin muslimat dalam segala hal lah. Ya, jadi jangan melulu otak gitu yang penting banyak untung. Masalah urusannya bukan urusan wah, enggak kayak gitu ya. Jangan kita berbisnis model yang hanya sekedar otak kita terisi banyak dapat untung tetapi merugikan, sebenarnya merugikan kepada saudara-saudari kita yang memanfaatkan jasa atau barang kita. Jangan, jujurlah. Itu namanya kita bekerja sambil berdakwah. Nah, jadi ada dakwahnya di situ.